kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, dan kita beraktivitas di rumah untuk kebaikan bersama. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas mengenai komitmen. Banyak dari kita yang sering mengatakan komitmen, tapi sebenarnya komitmen itu apa? Dan apa dampaknya komitmen itu bagi kita yang telah berkomitmen? Nah, komitmen ini adalah sebuah ikatan janji. Kemudian ikatan janji itu kita deklarasikan kepada orang atau organisasi supaya kita terikat dengan mereka. Nah, komitmen ini muncul ada dua paling tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Komitmen yang pertama, komitmen itu lahir karena atas dasar keikhlasan dari dalam diri kita, atau memang kita memiliki kemauan yang tinggi untuk melakukan ikatan janji itu. Tetapi di sisi lain ada komitmen yang karena keterpaksaan. Nah, ini perlu menjadi pertanyaan dalam diri kita. Kalau kita melakukan komitmen karena keterpaksaan, ini kita perlu merefleksi diri. Ini dampaknya itu akan tidak bagus untuk kedepannya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa ini hasilnya pasti tidak maksimal atau tidak baik. Jadi teman-teman, kalau saat ini ada yang melakukan komitmen, coba direfleksi. Komitmen yang saya lakukan ini, apakah komitmen memang benar-benar dari diri saya mau melakukan dengan kepenuhan hati, atau komitmen yang saya lakukan ini karena keterpaksaan? Nah, ini perlu kalian teman-teman refleksi. Biasanya orang-orang yang melakukan komitmen ini, selain kita memandang karena kemauan diri sendiri dengan kemauan yang tinggi atau keterpaksaan, ini kita berkomitmen ini karena dipengaruhi oleh misalnya rasa takut kehilangan. Kalau kita tidak berkomitmen, benar-benar kita akan malah kehilangan, atau kita akan terjadi penurunan pendapatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini paling tidak kita memiliki beberapa lingkup komitmen. Apa saja kira-kira lingkup komitmen itu? Yang pertama adalah komitmen pada diri sendiri. Oke, ini apa komitmen pada diri sendiri ini? Komitmen pada diri sendiri ini adalah komitmen yang didasari keinginan pribadi untuk diri sendiri, untuk hal yang lebih baik. Misalnya, saya berkomitmen untuk melakukan hidup sehat, supaya hidup kita ini semakin sehat dengan olahraga, dengan makan yang sehat, makan yang teratur. Nah, ini kan untuk diri kita sendiri, sehingga komitmen ini kita jaga. Kalau dengan kesungguhan hati, maka kita melakoninya dengan enak. Tetapi di sisi lain, misalnya saya dikatakan oleh teman-teman saya gemukan nih, maka waduh, saya ini harus diet dengan hidup sehat. Terpaksalah saya ini harus diet. Maka batin yang melakukan, teman-teman melakukan diet karena tuntutan orang lain yang mengatakan diri kita ini gemuk, maka itu akan terasa berat untuk menjalani. Betul atau tidak? Silahkan teman-teman melakukan refleksi sendiri. Ini hanya contoh kecil saja. Yang kedua adalah komitmen kepada keluarga. Misalnya, saya ini bekerja ini untuk menafkahi keluarga.
atau saya ini meluluskan kuliah ini selain untuk diri saya, tetapi juga untuk keluarga saya, bapak ibu saya yang membiayai saya. Maka saya komitmen untuk lulus kuliah. Dari dua contoh ini komitmen yang melibatkan antara diri kita dengan orang lain, yaitu keluarga atau orang terdekat kita. Anak, istri, orang tua, ayah, ibu. Nah, komitmen kepada keluarga ini maka tidak hanya melihat keinginan diri kita, agak beda dengan komitmen untuk diri sendiri, hanya melibatkan kita. Kalau melibatkan keluarga ini sudah ada percampuran yang hebat antara komitmen dengan kesungguhan dari diri sendiri dan komitmen dengan keterpaksaan. Di sisi lain ada ego-ego diri sendiri yang ada dalam diri kita yang harus dikalahkan untuk berkegiatan menuju bagaimana menyelesaikan komitmen supaya keluarga kita ini bahagia. Ini teman-teman perlu memikirkan betul supaya keputusan yang kita ambil, misalnya untuk semangat bekerja, untuk cepat lulus, itu betul-betul dari diri teman-teman dan untuk keluarga kita. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan ini. Jangan hanya mengesampingkan ego pribadi untuk menuju komitmen pribadi. Ini kuliah enak nih, difasilitasi ini kita santai-santai nih. Ya sudahlah, ya sama teman-teman ya keluar sana, nongkrong sini, kuliah lupa. Padahal kita sudah berkomitmen kepada keluarga untuk cepat lulus. Nah, perilaku-perilaku yang demikian perlu teman-teman pertimbangkan. Yang ketiga adalah komitmen kerja. Nah, ini lebih luas skalanya. Komitmen kerja ini adalah komitmen ketika kita melakukan pekerjaan atau bekerja atau berwirausaha, bekerja dengan orang lain di perusahaan, maka kita membutuhkan komitmen kerja ini. Ada 3 jenis komitmen dalam komitmen kerja ini. Yang pertama adalah cinta terhadap pekerjaan. Kalau kita cinta terhadap pekerjaan, maka sesuatu yang kita lakukan dalam bekerja didasari dengan penuh kesungguhan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan rasanya nyaman, tenang, tidak tertekan, karena kita menikmati, karena betul-betul kita bekerja itu betul-betul saya menikmati, suka dengan pekerjaan. Yang kedua adalah bekerja karena takut kehilangan. Kalau kita bekerja dengan takut kehilangan, misalnya kita bekerja itu karena hanya mengharapkan saya mendapatkan gaji untuk memenuhi kehidupan, maka kalau acuannya itu komitmen kita hanya sampai di level itu, kita tidak akan merasa nyaman dalam bekerja. Tapi di sisi lain kita takut kehilangan pendapatan, tidak bisa hidup kalau tidak bekerja, sehingga rasa untuk berangkat bekerja ini berat, tidak nyaman. Tetapi di sisi lain saya harus bekerja karena takut kehilangan pekerjaan. Maka muncullah dalam dunia pekerjaan itu, karena tidak semua orang itu cinta terhadap pekerjaan, karena tidak semua orang itu bersungguh-sungguh mensukai pekerjaannya, karena sifat manusia ini adalah tentu kita memiliki sifat ego yang pengen menang sendiri, tidak mau diatur dan macam-macam. Sehingga muncullah komitmen yang ketiga, perusahaan atau tempat bekerja atau bahkan usaha diri kita sendiri untuk mengikat supaya kita bekerja itu lebih maksimal, dimunculkan yang namanya kontrak kerja, dimunculkan yang namanya tata tertib pekerjaan, supaya menimbulkan komitmen kerja yang ketiga yang disebut dengan komitmen memiliki rasa kewajiban dalam bekerja. Rasa kewajiban dalam bekerja.
Nah, ini rasa kewajiban dalam bekerja ini membawa kita pelan-pelan begitu, nanti lama-lama akan menuju cinta kepada pekerjaan. Oke. Yang keempat adalah komitmen dalam berhubungan. Wah, ini menjadi suatu persoalan yang sangat menarik di kalangan remaja, dewasa, karena semua pasti akan mengalami ini. Baik di fase mahasiswa atau yang masih dengan teman dekat, atau di fase yang lebih dewasa ketika sudah berkeluarga, ada komitmen berhubungan. Komitmen berhubungan ini berarti kita komitmen untuk mempertahankan hubungan kita dengan pasangan kita menjaga keluarga kita supaya tetap utuh, sehingga membina keluarga bahagia. Kita menjaga dengan teman dekat kita supaya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ke pernikahan. Ini bukan suatu hal yang mudah, karena dua kepala orang, dua hati orang disatukan dalam satu komitmen, ini pasti akan rentan karena konflik, karena manusia ini ditakdirkan memiliki ego, memiliki keinginan-keinginan, dan keinginan-keinginan ini dalam komitmen berhubungan itu bisa dipadukan, harus saling mengisi, harus saling menerima. Jadi dalam komitmen berhubungan ini terjadi yang namanya saling mengisi, saling menerima, saling perhatian. Dan jangan sampai dalam komitmen berhubungan ini terjadi komitmen karena keterpaksaan. Kalau ada komitmen keterpaksaan dalam berhubungan, maka akan menuju indikasi komitmen ini akan banyak masalah. Sehingga teman-teman, ketika ada komitmen dalam hubungan, kita harus menurunkan ego masing-masing untuk saling mengerti, saling menerima, saling melengkapi, supaya komitmen berhubungan kita itu terjaga dengan baik. Jadi bisa mengerti satu sama lain. Ini menjadi perkara yang tidak mudah sebenarnya kita lakukan. Oke. Yang kelima adalah komitmen terhadap lingkungan. Kita hidup ini pasti memiliki tetangga, memiliki kerabat, hidup di masyarakat. Komitmen terhadap lingkungan ini adalah bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat, kepada lingkungan kita, untuk ikut menjaga dan melestarikan. Misalnya nih, dengan komitmen membuang sampah pada tempatnya, dengan komitmen ikut bakti sosial, dengan komitmen bersama menjaga keamanan kerukunan tempat tinggal. Ini adalah komitmen lingkungan. Atau dengan situasi yang seperti ini, komitmen kita untuk saling menjaga adalah kita bekerja di rumah. Itu adalah salah satu komitmen lingkungan. Jadi teman-teman, sebenarnya dari kelima komitmen yang kita bicarakan tadi, ini adalah satu rangkaian kehidupan komitmen yang kita sebagai individu harus memiliki kelima-limanya. Tidak bisa kita hanya menonjolkan komitmen kepada diri sendiri. Kita hanya menonjolkan komitmen kepada pekerjaan. Kita hanya menonjolkan komitmen kepada pasangan. Kita hanya menonjolkan komitmen kepada masyarakat. Tidak bisa. Bingkian komitmen, 5 komitmen ini harus kita tata dengan balance dalam perilaku berkehidupan kita sehari-hari. Dengan kita menjaga kelima komitmen itu betul-betul ada dalam diri kita, maka saya yakin kita berperilaku akan menjadi manusia yang memiliki sikap yang baik karena menjaga 5 komitmen dalam kehidupan kita. Saya kira demikian, semoga bermanfaat bahasan mengenai komitmen ini. Silahkan kita merefleksi diri kita masing-masing. Kelima komitmen tadi kita refleksi dalam diri kita, mana yang perlu kita perbaiki
supaya hidup kita ini semakin nyaman, sikap kita semakin baik dalam mensikapi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.